Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan di mana kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan KKN pada pagi hari ini. Nah, pada kali ini pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok KKN 84 Institut Teknologi Sumatera. Izin memperkenalkan diri dengan diri sendiri, Ahmad Darmawan, program studi Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengenalan kampus ITERA. Nah, pertama dari judul saja pengenalan kampus ITERA. Nah, itu memiliki slogan yaitu Friendly and Forest Campus. Nah, dengan artian friendly itu bagaimana diartikan, yaitu friendly itu sebuah ikatan pertemanan yang dekat antar mahasiswa, atau mahasiswa antar mahasiswa atau mahasiswa terhadap dosen. Nah, lalu ada Enforest Campus. Nah, ITERA sendiri, pada saat ini memiliki apa, yang namanya Kebun Raya ITERA, di mana kebun itu memiliki berbagai macam tumbuhan, tanaman endemik di Indonesia maupun luar negeri. Nah, begitulah Forest Campus. Jadi ITERA tidak hanya bangun gedung saja tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitar atau kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Tetapi karena Forest Campus ini, jadi ITERA akan mengembangkan selain membangun gedung baru, fasilitas lainnya, tapi juga akan menjaga lingkungan seperti tumbuh-tumbuhannya. Nah, selanjutnya eee, akan kita awali bagaimana sih sejarah ITERA ini dibentuk atau eee, diletakkan. Nah, sejarahnya itu, ITERA itu didirikan berdasarkan mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2014. Nah, penyusunan proposal pendirian telah dilakukan pada tahun 2011. Nah, Institut Teknologi Sumatera ini telah ditetapkan akan berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60/P/2012. Berdasarkan penugasannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada tahap awal pengembangan dan penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung yang bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah di Sumatera. Nah, jadi ITERA ini sendiri, ibaratnya ini adiknya ITB lah, di mana dosen-dosennya pun dosen-dosen besarnya itu berasal dari ITB. Nah, jadi mereka itu bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah di Sumatera, khususnya daerah Lampung Selatan atau Provinsi Lampung. Nah, pada tahun 2012, ITERA ini menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya, diselenggarakan oleh ITB dan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Nah, jadi awalnya itu ITERA itu, masih tahap bangunan, tetapi karena keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ITERA itu segera menerima mahasiswa barunya. Nah, jadi mahasiswa yang diterima pada tahun 2012 ini, ada beberapa dari program studinya itu yaitu teknik geodesi, geomatika, teknik elektro dan teknik geofisika dan perencanaan wilayah dan kota. Nah, awal penerimaannya ini mereka tidak langsung belajar di kampus ITERA, tetapi mereka belajar di Institut Teknologi Bandung di Jatinangor. Nah,
pada tahun 2013, pada tepatnya 20 Maret 2013, peletakan batu pertama pembangunan kampus ITERA itu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DIA, pendiri program studi teknik sipil dan teknik informatika sekaligus. Nah, pada tahun 2014, tepatnya 21 Mei 2014, peresmian kampus ITERA tahap pertama 6 Oktober 2014 berdasarkan PP Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera. Nah, pada tahun 2015, nah tepatnya 16 Mei 2015, KM ITERA dibentuk di kampus ITB. KM itu sendiri keluarga mahasiswa ITERA. Kalau di kampus lain itu disebut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di ITERA disebut KM atau keluarga mahasiswa ITERA. Nah, itu dibentuk di ITB ITERA, menerima di ITB ITERA. Selanjutnya itu pada tahun 2015 juga, ITERA itu pertama kalinya menerima mahasiswa baru melalui SBM PTN. Nah, letak eh, letak Institut Teknologi Sumatera ini tepatnya berada di Indonesia atau di gerbang Pulau Sumatera yang di mana letaknya itu di Lampung Selatan. Nah, lokasi ITERA ini alamat itu Jalan Terusan Priyakudu, Desa Waihuwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nah, dengan luas daerahnya itu 275 hektar. Nah, dapat teman lihat pada garis kuning ini adalah batas-batas apa Institut Teknologi Sumatera yang di mana pada ITERA ini juga memiliki beberapa embung. Nah, ini seperti dilihat nih ada ini adalah embung yang panjangnya itu kurang lebih 700 meter. Nah, lalu ada embung juga yang berbentuk Pulau Sumatera dan ada kebun raya ITERA, lalu ada gedung-gedung GKU, lalu ada gedung Laboratorium Teknik dan gedung-gedung lainnya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci. Nah, dan ITERA ini juga di dekat pintu tol, ada pintu tol. Selanjutnya, nah, visi dan misi Institut Teknologi Sumatera. Nah, visi Institut Teknologi Sumatera ini menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, bermartabat, mandiri dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Nah, misinya ini berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Nah, jadi Institut Teknologi Sumatera ini dibentuk itu untuk apa? Eh, penyetaraan atau menjadi saing lah. Bagaimana teknologi di Pulau Sumatera ini masih kalah dibandingkan di teknologi di Pulau Jawa, di mana industri-industri besar juga berada di Pulau Jawa karena sumber daya manusia SDM dari pada Pulau Sumatera ini masih kurang di bidang teknologi. Jadi kenapa dibentuknya ITERA ini supaya SDM di wilayah Sumatera ini dapat berkembang lah. Setidaknya kita di Pulau Sumatera ini memiliki sumber daya alam dapat kita manfaatkan. Nah, yang memanfaatkan ini diusahakan nanti lulusan dari orang-orang Sumatera itu sendiri, begitu. Selain untuk apa, bersaing di Indonesia juga, Institut Teknologi Sumatera ini, diharapkan untuk, bersaing lah di bidang-bidang teknologi di luar negeri lainnya. Selanjutnya itu tujuan strategis. Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu menghasilkan sumber daya manusia di bidang-bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga berkontribusi meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan,
Accounting Education, sehingga sumber daya manusia yang ada akan meningkat kemampuannya dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, yang kedua itu, tujuannya itu menghasilkan penelitian-penelitian di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera sampai dengan tahap pilot project yang disiap dilanjutkan oleh pemerintah daerah atau swasta untuk menghasilkan produk-produk untuk masyarakat. Selanjutnya itu, yang ketiga itu bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah Sumatera yang memerlukan penanganan teknologi untuk selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA, dosen dan mahasiswa dengan instansi pemerintah daerah yang terkait. Selanjutnya itu ada program studi yang terdapat di Institut Teknologi Sumatera. Nah, untuk jurusan sains sendiri, program studinya itu ada 9. Yang pertama itu program studi fisika, kedua program studi matematika, yang ketiga biologi, yang keempat kimia, yang kelima farmasi, yang keenam sains atmosfer dan keplanetan, yang ketujuh program studi sains aktuaria, yang kedelapan program studi sains lingkungan kelautan, yang kesembilan program studi sains data. Selanjutnya program studi pada jurusan in- infrastruktur dan kewilayahan. Nah, program studi pertama itu teknik geometrik, lalu ada perencanaan wilayah dan kota, yang ketiga teknik sipil, yang keempat arsitektur, yang kelima teknik lingkungan, yang keenam teknik kelautan, yang ketujuh desain komunikasi visual, yang kedelapan studi arsitektur lanskap, yang kesembilan studi teknik perkeretaapian. Lalu ada program studi untuk jurusan teknologi produksi dan industri. Yang pertama itu program studi teknik elektro, lalu yang kedua itu program studi teknik geofisika, lalu ada program studi teknik informatika, yang keempat program studi teknik geologi, yang kelima program studi teknik mesin, lalu yang keenam program studi teknik industri, lalu ada teknik kimia, teknik fisika, teknik geosistem, dan program studi teknologi industri pertanian. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung untuk pemilihan program studi di bagian teknik, mungkin untuk yang belum kenal akan berpikir kalau misalnya untuk teknik mesin sendiri, akan berpikir seperti SMK. Sebenarnya jauh perbandingan untuk program studi teknik mesin dengan SMK. Nah, pada teknik mesin ini sendiri memiliki tiga cabang, yaitu manufaktur, konversi energi, dan material. Jadi teman-teman yang mempunyai basic science yang apa, mumpuni, mungkin tidak akan inilah, kebingungan di bagian akan belajarnya karena, akan difokuskan pada basic science itu sendiri. Seperti misalnya, konversi energi, nanti ada bagian, kimia seperti, eee, termodinamika, mekanika fluida, kalau untuk hitung-hitungan nanti ada matematika teknik dan lain-lainnya. Lalu ada program jurusan teknologi produksi dan industri, program studi teknologi pangan yang pertama. Lalu ada yang kedua itu program studi teknik sistem energi, yang ketiga itu program studi teknik pertambangan. Nah, yang keempat ini program studi teknik material, yang kelima ini program studi teknik telekomunikasi, yang keenam rekayasa kehutanan, yang ketujuh program studi teknik biomedik. Lalu, untuk jalur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera ini ada 3.
yaitu melalui jalur undangan SNMPTN. Nah, SNMPTN ini sendiri dapat lakukan, jika, teman-teman siswa sudah memasuki kelas 12 dan memiliki nilai rapor sampai semester 1 sampai semester 5. Nah, lalu ada SBMPTN, jalur SBMPTN, lalu ada jalur mandiri. Mungkin nanti teman-teman akan baca-baca atau lebih memahaminya, bagaimana tahapan-tahapan misalnya jalur senam PTN ini dan jalur SBMPTN. Nah, untuk senam PTN ini ketentuan akreditasi untuk, SMA, misalnya SMA teman-teman akreditasinya A-nya itu akan dipilih 40% nilai terbaik di sekolah, jika akreditasinya A itu hanya diambil 40%. Sedangkan jika akreditasinya tuh B, yang akan diterima tuh hanya 25% terbaik di sekolah. Untuk akreditasi C-nya tuh hanya 5% terbaik di sekolah. Nah, lalu, nanti info info-info penerimaannya itu biasanya akan disampaikan, jika teman-teman telah di kelas 12, setelah semester 5. Lalu ada SBMPTN, nanti teman-teman, melalui UTBK dulu, melalui ujian UTBK, nanti setelah ujian UTBK baru teman-teman dapat mendaftar melalui SBMPTN. Nah, selanjutnya, apa aja sih fasilitas dan gedung kuliah yang ada di ITERA ini? Yang pertama itu, ada gedung C. Gedung C, gedung D, ada gedung Bandar Lampung atau gedung F dan gedung E, lalu ada laboratorium teknik 2, laboratorium teknik 1, lalu ada gedung kuliah bersama GKU, lalu ada laboratorium teknik 3, lalu ada gedung A dan gedung B. Nah, dapat teman-teman lihat, eee, sering biasanya kalau lewat tol itu akan, terlihat gerbang utama Institut Teknologi Sumatera, yang di mana gerbang ini juga biasa menjadi ikonik dari ITERA ini sendiri. Selanjutnya, untuk pemandangan di sore hari di ITERA itu memiliki pemandangan yang cukup bagus. Selanjutnya ada gedung C dan gedung D. Nah, gedung C dan gedung D ini biasa digunakan untuk gedung kuliah atau apa, tempat dosen juga. Sebelum ada laboratorium teknik juga, gedung C dan gedung D ini digunakan untuk praktikum kimia dan praktikum fisika. Nah, lalu ada gedung E yang berada di dekat kampung C. Lalu ada PLTS dan gedung F. Gedung F itu di sebelah kanan ini ada warna merahnya. Nah, PLTS ini juga merupakan PLTS terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh kampus. Di Indonesia PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Nah, PLTS ini sendiri kenapa dipilih, kenapa tidak, menggunakan pembangkit listrik tenaga uap atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kalau kita menggunakan pembangkit listrik tenaga angin, nah kita kan terpaksa menggunakan kincir angin yang cukup besar dan, akan menghasilkan suara yang mengganggu saat, diadakannya, profesi mengajar. Nah, kalau PLTS ini kita hanya, eee, akan alat ini akan menyerap sumber panas yang akan dikonversinya menjadi energi listrik. Nah, kelemahan PLTS ini kalau pada malam hari dia tidak dapat menerima, eee, listrik atau tidak dapat menerima surya, karena matahari hanya ada pada siang hari.
Nah, selanjutnya itu ada laboratorium teknik proses manufaktur. Nah, mungkin ini foto ini diambil sebelum pandemi COVID-19. Ini merupakan laboratorium proses manufaktur di mana sudah ada alat CNC milling, lalu ada alat bending dan, alat-alat praktikum lainnya yang, telah, lebih jauh modern lah. Selanjutnya ada gedung laboratorium teknik, eee, laboratorium teknik 1, 2 dan JKU. Nah, foto ini diambil pada tahun 2019 akhir. Sekarang, eee, sudah, sudah inilah, gedung laboratorium teknik 2 sudah jadi. Lalu ada lapangan olahraga, lapangan basket, lapangan voli, dan lapangan futsal. Dan juga biasanya lapangan ini digunakan untuk perkumpulan-perkumpulan UKM, unit kegiatan mahasiswa, atau, kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, untuk gedung asrama ini juga ada 4 gedung asrama. Nah, 2 gedung asrama pria, lalu 2-nya gedung ini wanita. Gedung asrama ini juga, termasuk bersih dan rapi dan memiliki fasilitas mumpuni, misalnya untuk, belajar bersama. Di bagian bawahnya itu ada disediakan tempat lesehan dan papan tulis. Nah, selanjutnya ada laboratorium fisika, laboratorium kimia, biasa digunakan untuk praktikum pada masa TPB. Nanti kan ada mata kuliahnya itu fisika dasar, nanti ada satu praktikum. Nah, nanti adalah jadi teman-teman itu tidak hanya belajar materi saja, tetapi juga nanti akan, melakukan praktikum. Misalnya pada praktikum kimia itu kita menentukan apakah larutan ini asam atau larutan ini basa, lalu pada fisika ini kita menentukan, misalnya kalau untuk listriknya itu ada resistor atau hambatan-hambatan listrik lainnya. Nah, lalu ada 2 lokasi kantin besar, yang pertama itu BKL dan kantin Rumah Kayu. Lalu masjid, di daerah memiliki satu masjid dengan kapasitas 500 orang dengan satu musola. Nah, masjid ini sendiri, rencananya ingin dijadikan masjid terbesar di Sumatera. Nah, uniknya dari masjid ini, dia tuh tidak di temboknya itu ada beberapa sisi temboknya itu tidak menggunakan pasir atau semen, tetapi menggunakan kerangka kerangka baja atau besi yang di-welding atau dilas, lalu diisi dengan batu. Nah, lalu, ada lapangan voli. Jika teman-teman memiliki bakat atau minat di bagian voli dapat, apa, mengimplementasikanlah kemampuan dan bakatnya di lapangan voli. Lalu ada lapangan tenis yang baru saja di-launching kemarin, telah diresmikan. Karena ITERA ini, pada tahun 2018 itu memiliki niat untuk membangun sport center ITERA. Nah, pada tahun 2018. Nah, pada tahun awal 2021 ini sudah mulai kelihatanlah gambaran awalnya kalau ITERA benar-benar serius dalam membangun sport center ini. Buktinya hanya selang kurang lebih 2,5 tahun telah jadi beberapa lapangan, ada lapangan voli, lalu ada lapangan teknis, lalu ada lapangan baseball. Nah, lapangan baseball juga jika teman-teman memiliki minat bakat, eee, di lapangan tenis. Lalu, ada lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ini juga digunakan untuk teman-teman yang punya minat dan bakat di bidang sepak bola. Lalu, ada lapangan indoor. Nah, lapangan indoor ini
memiliki apa, beberapa fasilitas seperti lapangan futsal, lapangan basket, dan, lapangan voli. Jika misalnya ada event-event tertentu, eee, yang diadakan di dalam indoor akan diadakan di sini. Lalu ada papan panjat tebing. Nah, ITERA ini, juga kan memiliki event tahunan seperti ITERA Olympic. ITERA Olympic ini sendiri, apa, ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba seperti, bermain bola, bulu tangkis, dan lain-lainnya. Makanya, apa, dibentuklah sport center untuk ITERA ini. Nah, selanjutnya ada unit kelembagaan atau, dari unit kelembagaan. Yang pertama itu ada Madani ITERA atau Mahasiswa Peradaban Islam untuk umat muslim, eee, kalau di SMA itu kan Rohis. Nah, kalau di ITERA ini Madani ITERA, lalu ada KMKK atau Keluarga Mahasiswa Kristen dan Katolik ITERA untuk mahasiswa yang beragama Kristen dan Katolik. Nah, lalu ada KALA ITERA, Komunitas Astronomi Lampung ITERA. Nah, kan sering kalau pada bulan puasa atau, ada misalnya keunikan di langit seperti lintasnya, meteorit-meteorit itu kan sering dilihat biasanya itu dilakukan di embung, embung A, embung C. Nah, mereka itu mengamati misalnya pada event biasanya itu sebelum pandemi itu melakukan, eee, apa, melihat ini, penentuan 1 Ramadan atau 1 Syawal, melakukan penelitian atau pengamatan. Lalu ada Menwa ITERA atau resimen mahasiswa, lalu ada Pramuka ITERA, buat teman-teman yang sewaktu SMA-nya mengikuti kegiatan pramuka. Nah, misalnya berpikir kalau setelah kuliah tuh pramuka ini masih ada atau tidak, sebenarnya masih ada. Lalu ada KSR, PMI ITERA, Korps Sukarela ITERA. Selanjutnya unit kebudayaan daerah. Nah, untuk yang pertama itu ada Himalaya Lampung Raya, Lampung Raya. Nah, himpunan mahasiswa Lampung Raya. Nah, Himalaya ini sendiri, teman-teman, eee, untuk misalnya tidak hanya untuk teman-teman yang sukunya Lampung saja, tetapi, teman-teman yang ingin mempelajari, apa sih yang dilakukan atau apa sih adat dan budaya dari Lampung ini dapat join di Himalaya. Lalu ada Lancang Kuning Melayu dan Riau, lalu Sriwijaya ITERA Sumatera atau, unit kebudayaan daerah Sumatera Selatan, lalu ada IKM atau unit kebudayaan daerah keluarga Minangkabau, kalau Umpasa ini unit kebudayaan daerah Sumatera Utara, lalu ada Bumi Pasundan ITERA ini unit kebudayaan daerah budaya Jawa Barat untuk budaya Sunda. Nah, jadi unit kebudayaan daerah ini sebenarnya ditujuan untuk, eee, apa, untuk melestarikanlah kebudayaan-kebudayaan di mana pada zaman sekarang era 4.0 di mana pada para kita ini kan, dipengaruhi dari kebudayaan global atau globalisasi kita ini, kebudayaan kita ini sudah mulai luntur. Nah, tujuan unit kebudayaan daerah ini untuk mempertahankan unit kebudayaan kita ini, jati diri kita ini supaya tetap lestari. Nah, untuk teman-teman yang luar Lampung misalnya, luar daerah, nah karena telah tidak apa, sudah lama keluar daerahnya, jadi mungkin supaya tidak lupa dari kebudayaan sendiri, kampung halamannya, adat istiadatnya dapat join di,
unit kebudayaan daerah masing-masing, atau teman-teman yang mempunyai minat untuk mengetahui kebudayaan luar daerah dapat join juga di, unit kebudayaan dari, beberapa kebudayaan daerah lainnya. Selanjutnya ada unit kegiatan olahraga dan minat bakat. Nah, untuk teman-teman yang, meminati kegiatan olahraga seperti pencaksilat, lalu ada KMPA pencinta alam yang biasanya senang untuk naik bukit atau naik gunung, keliling di hutan, camping, bisa join di KMPA. Lalu ada ITERA Basketball Team, yang keempat tuh ada PSM, Paduan Suara Mahasiswa, lalu ada yang kelima tuh Urotera atau Unit Robotika ITERA, yang keenam ada Dimensi ITERA, ada yang ketujuh Yuri atau renang, yang kedelapan ada UKM BS Musik, bidang seni musik, lalu ada Persitera untuk Persatuan Sepak Bola Institut Teknologi Sumatera. Nah, sepak bola ini, eee, ada 2 seperti sepak bola lapangan besar, lalu ada, lapangan kecilnya itu yaitu futsal. Lalu ada UKMP, kegiatan penelitian, lalu ada IBC untuk badminton, ada softball, lalu ada BKC, Bandung Karate Club, lalu ada Idensity atau Dance Evolution, lalu ada ETMI, Taekwondo. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat, lebih kurangnya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.